melarang itu bukan seterusnya ya. Iya. Untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya. Teruntuk Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia serta jajarannya, langsung to the point aja Pak, Bapak harus malu melihat kondisi Raja Ampat saat ini. Di saat jutaan penduduk Indonesia bahkan warga asing mengagung-agungkan Raja Ampat, justru kenapa kok pemerintah Indonesia sendirilah yang menurunkan derajat keindahan Raja Ampat? Saya bingung Pak, kok bisa kepikiran menjajah tanah sendiri? Kok bisa kepikiran mengizinkan tempat seindah itu dijadikan target keserakahan pengusaha dan penguasa? Apakah Bapak hanya akan tinggal diam? Kemana anak buah Bapak? Bupati, gubernur, dan pemerintah terkait yang telah mengizinkan pengusaha tambang itu menyembelih alam Raja Ampat? Saya punya banyak teman di Papua. Mereka pernah berkata, kami setiap harinya dirampas, dikucilkan. Kami hidup dengan alam bukan berarti kami kotor. Bapak, kami minta tolong, jangan kotori Raja Ampat. Apa yang dicari di sana bukan milik kalian. Udah tahu belum, Raja Ampat sekarang lagi dihabisin, dikeruk guys, buat nikel, buat perdagangan Indonesia sama apa? Itu loh yang kemarin seorang presiden bertemu dengan dua kepala negara. Dua kepala negara tersebut mereka lagi beli nikel ke Indonesia, dan termasuk Indonesia yang dikeruk tanahnya. Khususnya di Raja Ampat yang harusnya jadi eco conservation. Harusnya itu bisa jadi pendapatan lokal untuk local sustainable tourism. Tapi realitanya tidak. Kenapa? Karena yang mengasih izin tuh BU. Ini coba kalau ada aliran dana KPK, seru banget ini. Nge-tracking duit-duit yang masuk, kenapa bisa dapat izin. Banyak yang bilang ke petinggi-petinggi negara kan yang terlibat, mereka juga perusahaan induk-induknya. Ini kalau lo main saham, lo tahu aliran-aliran dananya itu kemana. Tapi nggak semuanya TBK BTW, karena banyak yang pakai shell company ataupun anak perusahaan. Ya Allah, lindungilah gue kalau ngomong kayak gini kebanyakan. Ini ngingetin gue sama waktu gue di Palestina. Palestina kan dihabisin kan gunung-gunungnya sama Israel sampai kebuatlah sinkhole. Dan ini juga akan terjadi nanti di Raja Ampat. Ibaratnya Indonesia saat ini lagi dijajah sama pemerintah Konoha lah. Pemerintah Konoha lagi menjajah rakyatnya sendiri dengan menghabisi wilayah tambangnya dan lokasi-lokasi yang seharusnya jadi tempat mata pencarian masyarakat setempat. Karena mereka butuh ini secepat mungkin untuk apa? Nanti kita bahas Danan Toro abis ini ya. Karena itu berhubungan seharusnya. Kebutuhan ini buat listrik segala macam, buat mobil-mobil listrik segala macam. Nikel itu bahan bakar, bukan bahan bakar ya, apa sih, bahan pokok lah ibaratnya untuk pembuatan mobil listrik. Terus buat yang nggak tahu dampaknya apa, nanti laut Indonesia tercemar. Koral-koral Raja Ampat yang kita banggakan, yang hampir 70% yang ada di daerah Papua sekitar, itu akan segera hilang. Dan kalau kalian nggak tahu fungsinya koral itu apa, itu sama kayak pohon guys, itu sama kayak pohon. Lu nanti kekurangan oksigen, makin habis tuh oksigen, makin banyak deh orang yang ISPA. Sekarang nggak cuma Jakarta, Raja Ampat menyusul. Belum yang keracunan pangan. Wah, seru ini. Nanti gimana tuh petinggi-petingginya? Tinggal kabur guys. Mereka juga ikut kabur aja dulu, emang lo doang yang bisa. Mereka punya duit tuh kagak. Jangan karena materi kalian petinggi negara melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua hancur di tangan kalian. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Keruk terus sampai habis tuh pulau. Rakyat kebagian, ruginya doang. Para pejabat makan enak. Woi Bahlil, lihat tanah kami. Surga indah ini mau kau makan sendiri? Apalagi yang bisa kami banggakan di negeri ini? Please, Mr. President and Mr. Bahlil, you must revoke the permits and stop this mining. This is our paradise. Saya warga lokal Raja Ampat. Coba lihat di belakang kami. Tanah kami mulai sudah dalam kondisi seperti ini untuk penambang nikel. Tanah kami bukan tanah kosong. Bukan tanah yang hanya diambil kekayaannya di dalam tanah kemudian meninggalkan kami. Tanah Raja Ampat ini juga warisan laut di negara ini yang harus dirawat, bukan diambil dan dirusak. Tolong bantu kami menjaga kekayaan alam di Raja Ampat. Save Raja Ampat! Selamat kekayaan alam Raja Ampat! Papua bukan tanah. Save Raja Ampat. Papua itu bukan save Raja Ampat saja. Save Dunga. Save korupsi di tanah Papua. Coba, itu lagi diperhatikan. Ya.
Jadi jangan kaget soal safe kayak begitu gitu. Jadi jangan ikut-ikut rame. Papua tuh kompleks. Sudah banyak safe yang tidak dibicarakan. Jangan tunggu ini Raja Ampat baru semua mau ikut-ikutan. Stop sudah. Raja Ampat terancam rusak karena invasi mobil listrik. Jadi lokasi favorit tambang nikel. Safe Raja Ampat. Pemerintah tidak boleh abai. Pemerintah harus segera cabut izin perusahaan tambang nikel di Raja Ampat ini. Pemerintah seenak-enaknya ya memberi izin mengeksploitasi alam sebegitu besarnya. Ini gara-gara itu nih, kayaknya hilirisasi nikel itu yang disebut oleh Pak itu. Ya Allah, mending nggak usah ada mobil listrik kalau gini ya, kalau merusak alam seperti ini ya. Ya, semoga pemerintah tidak abai, pemerintah segera bertindak. Jangan hanya ngambil untungnya saja, Pak. Ya. Save Raja Ampat, save Raja Ampat. Semuanya harus bersuara untuk Raja Ampat agar alam kita nggak semakin rusak oleh tambang-tambang seperti itu. Ya Allah. Raja Ampat, Papua bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Saya Raja Ampat. Saya Raja Ampat. Oke guys, jadi itu adalah sebuah video di mana ada seseorang aktivis yang ngamuk menolak pembangunan industri nikel di Raja Ampat. Jadi ternyata industri nikel di Raja Ampat itu udah ada dari zaman dulu banget. Bahkan kontrak awalnya itu udah ada dari zaman Presiden Soeharto. Terus operasinya sempat ketunda pas zaman Presiden Gus Dur gara-gara ada lokasi yang dijadiin hutan lindung. Nah, titik balik industri nikel di Raja Ampat ini pas eranya Presiden Megawati. Soalnya pada saat itu ada keputusan boleh ada pertambangan di hutan lindung Raja Ampat. Jadi ternyata ini tuh emang udah jadi warisan panjang dari pemerintah-pemerintah sebelumnya guys. Dan karena presidennya sekarang Prabowo yang dinilai kuat dan berani buat menata ulang arah industri tambang di Indonesia, akhirnya para pecinta lingkungan ini udah berani buat bersuara lagi. Dengan harapan pemerintah sama presiden sekarang bisa memutus warisan panjang yang punya potensi bisa ngerusak alam di Indonesia. Walaupun bakalan ada risiko PHK massa lagi yang bakal terjadi. Karena industri nikel di Raja Ampat itu udah menyerap banyak tenaga kerja dan bantu perekonomian di sana. Tapi emang efek dari aktivitas pertambangan ini bisa merusak lingkungan di Raja Ampat. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Apakah industri pertambangan di Raja Ampat ini harus ditutup aja demi menyelamatkan lingkungan, atau pertahankan aja karena takut banyak PHK massa lagi? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Baru yang berita-berita itu. Bapak kaki itu aman, Bapak gak aman. Aman. Baru yang berita-berita itu. Ya, saya karena pikir yang memberitakan itu benar, makanya saya turun sendiri. Iya. Terima kasih. Bagaimana, betul tutup atau jangan? Kami masih hidup, Pak. Oh, begitu ya. Saya tanya saja. Mama bagaimana? Bye-bye. Ya. Relawan Prabowo Subianto apresiasi pemerintah tangani isu tambang Raja Ampat. Relawan Arus Bawah Prabowo atau ABP mengapresiasi respon cepat yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam menangani polemik terkait dengan dugaan aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sekretaris Jenderal ABP Adi Nugroho menilai langkah cepat itu sebagai bentuk kepedulian dan keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan serta merespon aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan keberpihakan pada kelestarian lingkungan dan aspirasi rakyat. Raja Ampat adalah aset bangsa yang harus kita jaga bersama, ujar Adi dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat. Adapun apresiasi tersebut muncul setelah Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengkoordinasikan secara langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik terkait dengan masalah tersebut. Adi mengatakan bahwa sikap tegas dan cepat pemerintah itu disambut baik
oleh berbagai elemen masyarakat termasuk ABP. Oleh karena itu pihaknya mendukung langkah konkret pemerintah dan berharap penyelesaian dilakukan secara transparan dan accountable. Ia menegaskan bahwa sukarelawan ABP akan terus mengawal isu tersebut agar tidak kompromi terhadap kerusakan lingkungan demi kepentingan jangka pendek. Kami percaya dengan ketegasan Presiden dan kerja cepat para menteri, kepentingan rakyat dan alam Raja Ampat bisa tetap terlindungi, ucap dia. Raja Ampat dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa dan menjadi salah satu ikon pariwisata dunia. Untuk itu berbagai pihak menaruh perhatian serius terhadap aktivitas industri yang berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut. Sebelumnya, Seskap Teddy Indrawijaya menyatakan bahwa pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.